Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Priskirada Putri, kali ini dalam mata kuliah Seminar Riset Kewirausahaan dan UMKM. Untuk pertemuan di video kedua kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi kewirausahaan dan UMKM. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Oke. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu inovasi, teman-teman ya. Kenapa ini menjadi pembahasan awal ketika kita ingin membicarakan kewirausahaan dan juga UMKM. Jadi memang semua ujungnya itu adalah usaha atau kewirausahaan. Tapi semua itu berawal dari yang namanya ide atau kreativitas ya. Kreativitas atau ide ini akan menciptakan sebuah inovasi. Inovasi ini ketika kita membuat inovasi ini menjadi sesuatu yang bisa lebih bernilai, ini bisa dibuat sebuah usaha atau menuju ke kewirausahaan. Jadi stepnya seperti itu. Ide atau kreativitas, kemudian ini merupakan sebuah inovasi. Inovasi ini kita jadikan sesuatu yang bernilai, yang memiliki nilai jual sehingga dia menjadi sebuah usaha atau kewirausahaan gitu. Nah, definisi dari inovasi sendiri adalah suatu ide, gagasan, objek, dan praktek yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Jadi memang gagasan atau objek yang baru gitu ya, ide yang baru yang memang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, inovasi sendiri bisa berupa 3 hal. Yang pertama, produk jelas. Yang kedua, jasa. Yang ketiga adalah solusi. Semua yang bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan itu adalah inovasi. Oke. Nah, tujuan inovasi sendiri yaitu meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengganti produk atau layanan, serta mengurangi konsumsi energi. Jadi, ketika kita membuat inovasi dalam sebuah perusahaan itu, kita biasanya based on beberapa alasan berikut ini gitu ya. Tujuannya yaitu ada beberapa pilihan. Apakah perusahaan itu ingin meningkatkan kualitas produk atau jasanya? Apakah perusahaan itu ingin mengurangi biaya yang dikeluarkan gitu ya? Apakah perusahaan itu ingin menciptakan sebuah pasar baru? Ataukah perusahaan itu ingin memperluas jangkauan produknya gitu ya, atau perusahaan ini ingin mengganti produk atau layanan yang memang sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Dan juga yang terakhir adalah pengurangan konsumsi energi yang akan mempengaruhi terhadap biaya produksi sebuah produk atau jasa di perusahaan gitu. Oke. Nah, ciri-ciri inovasi biasanya dia memiliki ciri khas ya, ada yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan yang lain, dan biasanya idenya baru, kemudian dilakukan secara terencana ya, berdasarkan suatu pengalaman ataupun idenya ini nggak cuman tiba-tiba dibuat begitu saja, tapi terencana dari sebelumnya, kemudian memiliki tujuan yang memang jelas, ini arahnya mau kemana, itu inovasi ya. Kemudian sumber-sumber inovasi, biasanya dari mana saja sih kita bisa mendapatkan ide untuk bisa berinovasi? Ya, yang pertama, kalau inovasi itu kita kategorikan dulu sebagai inovasi yang benar-benar baru atau yang sudah melewati peningkatan yang signifikan. Maksudnya gini, kalau yang benar-benar baru itu memang belum pernah ada sebelumnya, tapi kalau ada peningkatan itu berarti sudah pernah ada, tapi kita modifikasi, ya kita perbaharui menjadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baru, tetap ada perbedaannya dengan yang lama walaupun base-nya sama atau dasarnya sama gitu. Tapi ada perubahan yang kita buat sehingga ini menjadi sebuah inovasi. Ya. Oke, implementing innovation ya. Kalau kita membicarakan mengenai sumber ide inovasi itu biasanya bisa dari pengalaman kita sehari-hari, kemudian dari permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian bisa dari tren yang ada, ini menjadi sebuah ide inovasi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bahkan dari sekedar kita traveling pun kita bisa mendapatkan ide inovasi. Ya. Nah, dalam implementasinya itu biasanya kita ide tuh banyak ya teman-teman, tapi kita apakah bisa mengimplementasikan ini dengan baik atau enggak, nah itu. Jadi biasanya dimulai dengan think big ya, berpikirlah secara besar, mulai dari hal yang kecil atau start small, kemudian act now, lakukan sekarang. Jadi percuma kalau kita punya ide inovasi,
kita punya ide yang besar ya, berpikir secara luas, secara besar, tetapi kita tidak mulai, kita tidak mau mulai, yang nggak akan ada gunanya gitu. Jadi kita harus berpikir secara besar, think big, starts from small thing gitu ya, kita lakukan dari hal yang paling kecil, kemudian kita lakukan dari sekarang. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau kita mau membuat sebuah inovasi itu menjadi bisa diimplementasikan, harus seperti itu. Harus berani untuk mengambil risiko ya. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah inovasi? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, dari sisi kuantitatifnya, kita lihat apakah misalnya gini, perusahaan membuat sebuah inovasi, apakah jumlah pelanggannya bertambah ya? Bagaimana dengan penjualannya atau jumlah pembeliannya? Kemudian apakah pelanggan yang tadi sudah beli itu kembali lagi gitu ya, ada pengulangan pembelian. Kemudian apakah ada pelanggan yang komplain? Kalau ada jumlahnya berapa? Nah, itu kita bisa melihat dari sisi kuantitatif atau jumlahnya untuk melihat sebuah inovasi yang diterapkan perusahaan itu berhasil apa enggak. Kemudian dari sisi kualitatif, kita bisa lihat dari kepuasan pelanggan ya, misalnya survei kepuasan pelanggan, kemudian apakah produk ini populer atau tidak, kemudian kedekatan emosional antara sebuah brand atau produk dengan pelanggan itu sendiri seperti apa. Kemudian yang terakhir yang paling jelas kita bisa evaluasi itu dari finansial ya. Nilai total penjualannya meningkat atau tidak ya. Kemudian keuntungannya atau profitnya bertambah apa enggak untuk perusahaan gitu. Nah, dari sini kita bisa mengukur apakah inovasi yang dilakukan oleh perusahaan itu berhasil atau tidak. Oke, tahapannya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi di awal. Kalau kita menuju ke kewirausahaan itu pasti ada tahapannya, yaitu ide kreativitas ya. Kita ubah menjadi sebuah inovasi, dan inovasi ini harus bernilai jual sehingga bisa dibentuk sebuah usaha atau kewirausahaan gitu. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai UMKM. Kalau tadi kita udah bahas inovasi, kewirausahaan, sekarang kita bahas UMKM-nya. Dan khususnya nanti di Lampung seperti apa, teman-teman ya. Karena kita tidak pungkiri bahwa UMKM ini adalah penopang perekonomian Indonesia yang paling besar persentasenya gitu. Ya, ini adalah kondisi existing UMKM di Indonesia tahun 2017. Kenapa datanya 2017? Karena yang terbarunya mungkin belum bisa didapatkan secara jelas karena mungkin kondisi COVID dan lain sebagainya ya. Jadi ini dilihat berdasarkan kriteria jenis usaha dan jumlah UMKM di Indonesia. Ya, ini dari sumbernya Kementerian Koperasi dan UMKM BPS diolah tahun 2017 bahwa kita bagi UMKM itu menjadi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Dan dari sini terlihat ya piramidanya. Semakin ke atas itu semakin kecil jumlahnya, dan itu ternyata usahanya semakin besar, jadi kebalik gitu. Ya, ternyata kita bahas dari yang paling atas dulu. Usaha besar di Indonesia ini dengan omset per tahunnya lebih dari 50 miliar itu dan asetnya lebih dari 10 miliar itu hanya kurang lebih 5.460 unit atau hanya 0,01% dari keseluruhan UMKM. Kemudian usaha menengahnya sendiri dengan omset 2,5 sampai 50 miliar dan aset 500 juta sampai 10 miliar, yaitu hanya 58.627 unit atau 0,09%. Kemudian usaha kecilnya dengan omset per tahun 300 juta sampai 2,5 M dan asetnya 50 juta sampai 500 juta. Ini dengan unitnya yaitu kurang lebih 757.090 unit atau 1,2%. Dan yang terakhir yang usaha mikro, ya, itu omsetnya per tahun sampai 300 juta, asetnya sampai dengan 50 juta, ada kurang lebih 62.106.900 unit atau 98,70%. Ya, jadi dari total 62.928,77 unit, 98%-nya adalah usaha mikro. Kebayang ya, jadi memang perekonomian Indonesia ini sangat ditopang oleh usaha UMKM, khususnya yang mikro gitu ya. Nah, karena memang tenaga kerja pun banyak diserapnya oleh UMKM. Nah, ini kondisinya juga, kondisi existing UMKM ya. Ini data BPS 2016. Kemudian, nah ini, dari sini terlihat ya teman-teman bahwa memang UMKM ini yang menopang perekonomian Indonesia. Jumlah unit usahanya tadi sekitar 90%, 98% ya dari total unit usaha. Kemudian kontribusi tenaga kerjanya juga 96,99% dari total tenaga kerja. Dan kontribusi terhadap PDB, ya produk domestik brutonya secara nasional yaitu 60,3%.
Nah, ini adalah penerimaan pajak penghasilan ya untuk UMKM dalam 5 tahun terakhir. Terus naik ini dari 2014 sampai 2017 gitu. Memang ternyata dari UMKM ini banyak memberikan penghasilan pajak untuk Indonesia gitu. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, tarif pajak penghasilan PPH final bagi UMKM itu turun dari 1% menjadi 0,5%. Ini di tahun 2017. Nah, kalau untuk kondisi corona kemarin, sepertinya ada keringanan-keringanan dari sisi permodalan bagi para pelaku usaha UMKM di Indonesia gitu ya. Misalnya peminjaman modal yang tidak terlalu ketat aturannya dan mungkin cicilannya yang tidak terlalu diperketat gitu ya. Jadi lebih dilonggarkan bagi para pengelola atau pengusaha UMKM di Indonesia. Oke, nah kondisinya saat ini UMKM banyak sekali yang go digital ya, dan memang kondisinya apalagi sekarang corona, jadi semuanya by online, jadi otomatis dunia bisnis digital ini semakin marak ya. Di sini banyak sekali datanya terlihat pada UMKM di 2015 bahwa 57,9 juta UMKM itu punya kontribusi 55,6% di Indonesia, tapi yang hanya memiliki kemampuan e-commerce atau elektronik, perdagangan secara elektronik ya, hanya 9% gitu, dari 55,6%. Berarti kan sangat sedikit sekali. Makanya harus ada perubahan UMKM go digital, khususnya di era seperti ini. Makanya sekarang yang paling marak itu adalah digital marketing gitu ya. Bisnis digital dan lain sebagainya itu sangat ingin dipelajari oleh para pengusaha UMKM khususnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi Lampung, teman-teman? Ya, ini juga datanya masih yang 2017 karena saya cek di BPS-nya Lampung itu masih sampai 2015 datanya, maksimal 2016. Nah, ini saya dapat yang 2017 bahwa ternyata persentase jumlah UMKM menurut kategori ya kita bandingkan ya, yang paling banyak itu 57,54% adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Baru diikuti dengan penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minum, ya food and beverage, kemudian industri pengolahan, kemudian jasa lainnya dan seterusnya sampai dengan yang paling sedikit jumlahnya itu adalah real estate gitu. Kemudian jumlah dan presentasi UMK menurut kabupaten kota tahun 2017 yang paling banyak itu tetap adanya di Bandar Lampung ya. Kemudian di Lampung Tengah, kemudian baru di Lampung Timur dan Lampung Selatan. Nah, yang lainnya ini masih di bawah 10%. Jadi khususnya yang paling kecil itu di pesisir barat. Nah, penyerapan tenaga kerja UMK menurut kategori 2017 memang sekali lagi yang paling banyak sesuai dengan jumlahnya tadi memang di perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Ya, dilanjutkan dengan industri pengolahan dan pendidikan, kemudian penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, gitu dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat persentase UMK yang berbadan usaha menggunakan komputer, menggunakan internet, dan menjalin kemitraan di 2016. Nah, ini adalah data 2016 yang mungkin sangat sedikit sekali masih ya jumlahnya gitu ya, persentasenya gitu ya. Nah, mungkin sekarang ini akan sudah meningkat khususnya karena memang di masa corona ini kemarin banyak sekali pelatihan-pelatihan dan juga usaha dari pemerintah dan juga masyarakat dan juga dari dunia pendidikan untuk bisa membuat UMKM ini melek digital gitu, go digital gitu ya. Jadi insya Allah sudah naik persentasenya untuk sekarang ini. Nah, persentase UMK yang menyatakan adanya kendala usaha menurut jenis kendala ya. Biasanya permasalahan mereka ternyata adalah tetap di permodalan atau likuiditas. Semoga dengan adanya aturan yang melonggarkan untuk dari sisi pemodalan bagi semua pelaku usaha UMKM di Indonesia di masa corona ini, semoga ini akan mengurangi permasalahan mereka. Kemudian adanya pesaing, ya, mereka masih merasa kalah saing mungkin, kemudian pemasaran, infrastruktur, bahan baku dagang, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada beberapa contoh UMKM di Lampung, rata-rata kaitannya dengan keripik pisang, kemudian dengan tembikar, kemudian dengan tapis, dengan batik Lampung, mungkin juga ada yang produksi sepatu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, mungkin kita bisa lebih
Kalau sekarang mungkin banyak banget yang kopi ya. Kopi juga banyak sekarang ini sangat menjadi gaya hidup jatuhnya ya. Usaha kopi itu menjadi minum kopi jadi gaya hidup sehingga usaha kopi juga menjadi gaya hidup gitu. Nah, inovasi jasa UMKM mungkin yang lain yang bisa dijadikan ide untuk bisa menjadi membuka usaha khususnya UMKM. Kita bisa buka misalnya I.O. ya, kemudian sewa kendaraan, penginapan. Nah, kalau sekarang penginapan mungkin agak sedikit kurang karena lagi corona ya. Kemudian jasa foto dan video, mungkin daycare atau makeup artist dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi sebuah inovasi jasa UMKM. Dan sedangkan inovasi produknya bisa mungkin cemilan khas ya. Selain pisang mungkin banyak yang lain sebenarnya yang bisa kita kembangkan di Lampung. Kemudian souvenir atau oleh-oleh, kemudian kosmetik ya, atau sekarang mungkin yang dibutuhkan pada saat corona seperti ini yaitu semua bahan-bahan untuk kesehatan, hand sanitizer, masker, kemudian disinfektan dan lain sebagainya. Kemudian ada di sini contoh yang lain, ada furniture dan perlengkapan bayi misalnya. Oke. Kurang lebih seperti itu materi mengenai inovasi UMKM dan inovasi kewirausahaan dan UMKM khususnya di Lampung ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin nanti akan ada tugas nanti akan diinfokan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.